itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Jadi satu adalah Panwas ataupun penyelenggara jadi tim ses ini nyata. Dan karena mereka saling berkait di tiap tingkatan, saling membantu, saling mengamankan. Itu clear. Saya bisa buktikan. Saya bisa menjadi saksi. Walaupun juga saya bisa jadi pelapor. Kemnam yang dibagi secara sengaja, dibagi sedikit, bahkan mengarah ke pihak-pihak tertentu, itu jelas. Nah, untuk itu kami ingin meminta di forum terhormat ini, kami fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar ini dilakukan audit menyeluruh. Kita libatkan BPK RI, audit penggunaan APBD ini, hibah ini. Saya melihat kok temuan BPK untuk penyelenggaraan sebelumnya. Banyak mereka nyolong. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mau kita buka. Kita minta BAKN di sini. Panggil AKN 1. Kita tidak bilang ada oknum-oknum komisioner yang nyolong. Misalnya kalau badan besar begini, Pak, saya bukan masuk membuli. Berarti ini begadang terus di kantor, jadi banyak ngemil. Silakan Pak Ketua Bawaslu. Tadi pagi baru pulang ke rumah, Pak. Pagi baru pulang ke rumah? Iya, terus ketiduran di kantor. Pak, jangan seringan Pak, pulang pagi Pak. Harus sering ngecas di rumah juga Pak. Sudah 1 bulan ini, Pak. 1 bulan ya? Masih berat, Pak. Kenapa? Karena masih banyak laporan sampai dengan 10 hari ke depan. Beberapa hari ke depan, sampai tanggal 7 itu tentang PSU. Ada kantor kami juga yang sudah mulai didemo, ada yang dirusak. Dan juga keselamatan teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman pengawas. Ada yang takut mengeluarkan rekomendasi, ada yang kemudian tidak bisa dihubungi. Nah inilah PR kami, ya, dari khususnya kami di Badan Pengawas Pemilu. Karena setelah ini memang setelah dari KPU ya kami nanti Pak. Setelah ini dan kemudian persiapan kami untuk menjawab segala persoalan di Mahkamah Konstitusi. Kami lagi mempersiapkan itu di kala sampai dengan Pak Bagja ditanya perasaannya aja nggak usah diurai. Perasaannya Nanti kalau semua nanya begini nggak selesai nih forum. Betul, Pak. Perasaannya campur aduk dah gitu aja. Izin pimpinan, biar keluar juga kan beban tuh. Nanti Kalau dijawab keluar Bang. Abang cukup tanya nanti dijawab sama beliau. Ya, Bang Dede sebelumnya tolong fraksi PDI kira-kira pandangan terhadap peraturan PKPU-nya dulu. Iya, saya baru mau mulai, tapi kan saya bertanya sesuatu yang manusiawi, Pak Ketua. Persoalan membuktikan kecurangan di dalam pemilu tidak saja soal pilkada, soal teknis pidana pemilunya, tapi juga soal indikasi-indikasi. Itu kalau ilmu kepemiluan, maka ada istilah pork barrel politics dan sebagainya. Tidak mungkin rakyat disuruh membuktikan persekongkolan-persekongkolan di ruang gelap. Nah, oleh karena itu kami meminta, ini saya laporan dari Papua banyak sekali, Bu. Tapi bukan di sini tempatnya. Ya, nanti kita akan bicarakan itu pada waktunya.
teman anggota Dewan yang saya hormati, para pimpinan yang saya hormati, saya hanya ingin ini aja dulu. Pertama, kita sudah melakukan pengawasan kemarin sebelum pelaksanaan pemilu kada. Karena ini hari terakhir kita pada masa sidang ini, tentu kita juga perlu mengagendakan untuk evaluasi nanti pada masa sidang yang berikutnya. Oleh karena itu kami nanti meminta agar itu kita agendakan dan para mitra di sini betul-betul mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk usulan-usulan untuk perbaikan pemilu kada kita ke depan. Ini penting kenapa? Karena begitu banyak hal yang harus kita perbaiki menurut hemat kami. Kalau memang mau peradaban demokrasi kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Pak Ketua KPU, izin Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah pemilu selesai Pak? Serius Pak, tolong dijawab perasaan Bapak bagaimana Pak? Agak lega dikit lah ya. Lega Pak ya. Baik. Ibu Menteri, Wakil Menteri, perasaannya bagaimana Bu? Ya, perasaan kami di kementerian sesuatu hal yang baru bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan secara langsung seluruh daerah ini ya menurut kami bahwa ini sesuatu yang baru sehingga Jangan panjang-panjang Bu, baru gitu, rasa baru gitu aja. iya rasa Karena baru wamen Pak. baru Bang Dedi. Baru, wamen baru juga jadi baru. Wamen baru, rasa baru tapi memang saya biasa di lapangan Pak. Jangan panjang-panjang. Jadi Bang beda Dedi. Pak. Ya udah gitu. Yang aja. dulu dengan sekarang. Beda Bu Iya. ya. Saya mantan bupati 2 kali Pak di daerah PJ kemudian gubernur. Jadi bisa merasakan ini kali ini memang beda Pak. Makasih. Cukup Bu. Bang Dedi ini nggak izin saya, jadi tapi karena senior saya persilahkan. Bagaimana Pak DKPP perasaannya Pak? Terima kasih. Kalau perasaan apa ya? Karena perasaan berat. Beratnya karena apa? Karena kebanjiran perkara pengaduan itu. Kenapa? Karena kebanjiran pengaduan. Kebanjiran pengaduan Pak. Itu aja. Baik, terima kasih Pak. Pak Bawaslu ini paling makmur nih kalau lihat badannya nih. Gimana Pak? Biasanya kalau badan besar begini Pak, saya bukan masuk membuli. Berarti ini begadang terus di kantor, jadi banyak ngemil nih. Silakan Pak Ketua Bawaslu. Tadi pagi baru pulang ke rumah, Pak. Pagi baru pulang ke rumah. Iya, terus ketiduran di kantor. Pak jangan seringan Pak, pulang pagi Pak. Harus sering ngecas di rumah juga Pak. Sudah 1 bulan ini, Pak. 1 bulan ya. Masih berat, Pak. Kenapa? Karena masih banyak laporan sampai dengan 10 hari ke depan. Beberapa hari ke depan, sampai tanggal 7 itu tentang PSU. Ada kantor kami juga yang sudah mulai didemo, ada yang dirusak. Dan juga keselamatan teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman pengawas. Ada yang takut mengeluarkan rekomendasi, ada yang kemudian tidak bisa dihubungi. Nah inilah PR kami, ya, dari khususnya kami di Badan Pengawas Pemilu. Karena setelah ini memang setelah dari KPU ya kami nanti Pak. Setelah ini dan kemudian persiapan kami untuk menjawab segala persoalan di Mahkamah Konstitusi. Kami lagi mempersiapkan itu di kala sampai dengan Pak Bagja ditanya perasaannya aja nggak usah diurai. Perasaannya Nanti berat, kalau Pak. semua nanya begini, nggak selesai nih forum. Betul, Pak. Perasaannya Bos. campur aduk dah gitu aja. Izin pimpinan, biar keluar juga kan beban tuh. Nanti Kalau keluar dijawab Bang. nanti, Abang cukup tanya nanti dijawab sama beliau. Ya, Bang oke. Dedi sebelumnya tolong fraksi PDI kira-kira pandangan terhadap peraturan PKPU-nya dulu. iya saya baru mau mulai, tapi kan saya bertanya sesuatu yang manusiawi Pak Ketua. Manusiawi Bang, tapi kalau nanti diikutin yang lain kasihan forum. Silakan, Nanti diingatkan Bang Dedi. jangan diulangi hal yang sama, jadi nggak Iya. makan waktu. Ini saya ingatin Silakan, Abang. Pak Bawaslu. Ya Pak, Udah cukup berat, lah, Bang Bagja. Sampai dengan ini, apalagi banyak teman-teman yang laporan ada yang cacat 4 orang kemarin. Jadi kami harus, karena cacatnya pada saat melaksanakan tugas Pak. Itu kecelakaan setelah dalam melakukan tugas. Baik, terima kasih. Bapak-bapak semua sudah menjalankan tugas negara. Saya juga menjalankan tugas negara, Pak, sebagai pimpinan di partai saya, Pak. Undang-undang memberikan kami tugas melakukan pendidikan edukasi politik. Sebagai anggota DPR saya diminta oleh undang-undang mengawasi kinerja Bapak semua. Ya. Jadi kita harus saling menghormati karena ini adalah forum yang mulia dalam konteks ketatanegaraan kita. Kita melihatnya untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok saja.
Kenapa saya tanyakan perasaan Bapak bagaimana semua, Ibu? Karena pada akhirnya manusia ini dikendalikan oleh perasaan Bapak. Ketika logika ditekan biasanya perasaan yang keluar. Pak Ketua, kalau soal per-KPU, pilkada ulang, segala macam saya kira semua teknisnya sudah dijabarkan dengan baik. Konsekuensinya negara harus menyiapkan pendanaan. Konsekuensinya aparat harus menjaga kelancaran, menjaga proses itu terlaksana dengan azas-azas kepemiluan kita Bapak Ibu. Sebelum pemilu, saya masuk ke hal yang lain. Sebelum pemilu kita sudah ingatkan berbagai macam potensi, bahkan indikasi-indikasi kerawanan pemilu kita. Jujur saya sampaikan, secara makro, di daerah-daerah, 38 provinsi kita, 37 yang pilkada, kita bisa bertepuk dada Bapak Ibu. Tapi setidaknya di 4, 5, 6 provinsi, itu betul-betul kita harus merenung ulang. Apakah pilkada seperti itu yang mau kita hasilkan. Tapi itu nanti forumnya kita evaluasi. Daerah seperti Sumut, Banten, Jateng, Jatim, dan Sulawesi Utara saya kira kalau anggota DPR RI tidak menangkap keresahan masyarakat itu, ya keterlaluan kalau menurut saya. Karena itu sudah menjadi pembicaraan publik. Terkait dengan presentasi tadi, saya mulai dari Ibu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu. Tadi disebutkan bahwa ada tempat pengaduan yang 24 jam Ibu ya menerima. Kami sebagai peserta pemilu kada Bu, belum pernah mendengar itu. Jadi ya lain kali kalau menurut saya hal penting begitu tentu juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada para peserta, kontestan juga kepada masyarakat secara luas. Karena itu bisa juga menjadi salah satu kanal Ibu. Satu benchmarking juga untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu kada kita. Meskipun bukan di bawah Kementerian Dalam Negeri soal PJ-PJ, ya, tapi kita tahu sendiri KASN itu dibubarkan sebelum pemilu. Sekarang kita belum pernah mendengar satu kata pun dari lembaga yang berwenang dengan itu. Tapi sepanjang pengetahuan kami yang menunjuk seluruh pejabat kepala daerah adalah Kementerian Dalam Negeri. Persoalan membuktikan kecurangan di dalam pemilu tidak saja soal pilkada, soal teknis pidana pemilunya, tapi juga soal indikasi-indikasi. Itu kalau ilmu kepemiluan, maka ada istilah pork barrel politics dan sebagainya. Tidak mungkin rakyat disuruh membuktikan persekongkolan-persekongkolan di ruang gelap. Nah oleh karena itu kami meminta, ini saya laporan dari Papua banyak sekali Bu. Tapi bukan di sini tempatnya. Ya, nanti kita akan bicarakan itu pada waktunya. Saya ingin fokus satu aja pimpinan. Terutama ini untuk KPU dan Bawaslu. Apa yang terjadi di Jawa Timur? Sudah disampaikan dan belum ada respon setahu saya sampai hari ini. Anomali yang kita temukan berdasarkan data Sirekap. Jumlah pertama, ini sudah disampaikan, mungkin Bapak-Bapak sudah punya jawabannya. Jumlah pemilih di TPS mencapai 90% DPT dan bahkan 100% DPT di 2.800 TPS. 2.801 TPS. Ini selisih antara paslon 02 dan 03 itu 637.000. Jadi 90-100% DPT di 2081 TPS berdasarkan data yang Bapak-Bapak tampilkan di layar Sirekap Bapak itu. Persentase terbesarnya di Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Di Sampang terdapat 9 desa, jumlah pemilih semua TPS-nya mencapai 100% DPT. Semua orang Indonesia tahu, namanya Madura itu mungkin 30% lebih penduduknya itu ada di luar daerah Pak, cuma rumahnya atau keluarganya yang ada di kampung.
Ya kalau mereka ini pulang Pak sampai 100% Suramadu itu udah macet Pak. Udah pasti Pak. Ya. Jadi tolong jelaskan sama kita nanti bagaimana pemilih di TPS itu 90 sampai 100% DPT. Ini melebihi Pilpres Pak. Lalu jumlah pemilih 03 di TPS, 03 itu Ibu Risma, itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat Pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, yang disayangi rakyatnya terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 juta lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Di bawah 30. Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini anomali. Ini terutama di Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Nah, yang kecil-kecil nih itu daerah Madura. Kita tidak bisa mencari kabupaten lain karena pada H+1 jam 12 si rekapnya ditutup. Mati itu barangnya, Pak. Sehingga kita nggak bisa crawling. Terakhir yang kita temukan itu pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali, selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akalkah itu? Kita tidak punya data lain karena rekapnya ditutup. Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu Pileg Pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Kalau kami hitung tadi, yang pemilih Pilbub Pilwalinya pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali. Jadi lebih banyak yang hanya milih gubernur. Nggak nyoblos bupati, wali kota. Saya nggak ngerti rumusnya di mana tuh, Pak. 194 TPS. Ini terutama di Madiun, Situbondo, dan Kediri. Gimana menjelaskan ini? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang ini. Jadi, saya nggak menyalahkan Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, nanti kalau kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki, Pak? Capek kita. Kalau selalu berurusan dengan kayak begini. What be gone lah. Tapi kalau kita nggak belajar juga dari proses ini, keledai kita semuanya. Kami ingin perbaikan, Bapak Ibu. Kalah menang itu konsekuensi dalam sebuah pertarungan. Jadi itu saja pimpinan. Saya mau nanti jawabannya yang clear and clean. Karena saya percaya tak seorang pun yang terhormat di ruangan ini akan mengabaikan semua anomali yang terjadi dalam pilkada kita. Ini menyangkut kehidupan kita berdemokrasi dan berbangsa. Terima kasih. Terima kasih dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Deddy Yefri Sitorus, terkait dengan rancangan PKPU. Beliau ikut aja, teknisnya yang penting baik, dan beberapa catatan tadi saya kira sangat penting untuk evaluasi, bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi bagi bangsa kita. Selanjutnya, fraksi Partai Gerindra. Baik, terima kasih pimpinan.
Perkenalkan saya Bambang Haryadi dari fraksi Partai Gerindra, anggota baru terhitung beberapa menit yang lalu dari fraksi Partai Gerindra. Pertama, saya sepakat dengan Pak Deddy Sitorus, memang perlu evaluasi menyeluruh, tidak hanya sebagian. Tadi apa yang disampaikan Pak Deddy terkait Pulau Madura, saya kebetulan 3 kali ikut pemilu. Dari 2014 saya tahu karakteristik Pulau Madura. Dulu 2014 Prabowo Hatta ada 100% TPS. Tapi juga ada Jokowi JK 100% TPS. Karena di sana sistemnya blocking. Tapi emang perlu dievaluasi lebih mendalam. Kan? Ada dulu waktu almarhum Pak Cahyokumolo. Saya kebetulan dulu tim ses di Jawa Timur. Jadi saya paham betul kenapa Buya Said dapat 500.000, Ahmad Baidowi dapat 450.000, saya paham. Tapi tidak perlu kita bahas di sini. Gitu. Saya 3 kali pemilu, saya ikut pemilu yang sesuai lah ini. Jadi kedua terkait evaluasi pilkada serentak. Ini catatan besar buat semua penyelenggara, baik KPU, DKPP maupun Bawaslu. Jadi ada kesepahaman saya dengan Pak Deddy, kan? Bahwa ada pihak-pihak yang mungkin Pak Deddy keberatan, kami pun sama Pak. Tadi mungkin Pak Bagja bilang bahwa ASN dilarang, betul. Tapi apakah saya tanya penyelenggara dilarang nggak ikut dalam menjadi tim ses? Saya orang yang tahu bagaimana penyelenggara di kabupaten saya, di pilkada saya yang ikut serta. Bahkan ada perilaku yang menyimpang. Bahkan terindikasi unsur pidana. Menganjurkan KPPS membagi CTM. Ini kepada teman-teman Bawaslu. Itu Panwascam loh. Dihukum, diatur sedemikian rupa. Perkaranya. Diatur supaya mundur. Saya mantan Komisi 3, saya tahu cara mekanisme mengatur kasus. Dibuat seolah-olah mundur. Terus akhirnya dipidana, disanksi, berhenti aja. Padahal itu jelas dia harus diberhentikan, tidak hormat. Maka itu saya berharap DKPP turun, lihat itu penyelenggara di Kabupaten Jember, kan? Ada rekamannya. Saya diskusi dengan APH segala, itu pidana. Ada penggunaan obat yang bisa mengancam nyawa orang. Dan kalau tadi dibilang bahwa Pak Ketua DKPP, mohon maaf, tadi dibilang bahwa PPK Panwas itu lebih berkuasa dengan komisi. Salah Pak, mereka itu kaki tangannya. Apa yang dilakukan PPK Panwas itu kakinya itu dari induknya, itu dari komisionernya. Itu loh. Karena itu satu guratan yang jelas Pak, satu ikatan Pak. Tuh. Jadi di mana komisioner ke kanan pasti di bawah ke kanan. Ini contoh kehadiran. Form C6 hampir di semua wilayah itu tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan ada indikasi, ada perintah untuk mendistribusikan hanya ke sebagian pemilih yang terindikasi atau berpotensi memilih calon tertentu. Memang pasti jawabannya pasti dengan lugas pasti KPU ataupun KPU kan boleh pakai KTP. Pasti itu jawabannya. Kan? Bisa pakai KTP. Ingat Bapak-bapak sekalian, anggaran Wakil Menteri Keuangan baru saja Konpers bilang ada 37,4 triliun penggunaan APBD anggaran negara melalui hibah di kabupaten atau kota untuk pilkada serentak. Ini bukan uang sedikit Pak. Dan di situ ada biaya sosialisasi. Jadi satu adalah Panwas ataupun penyelenggara jadi tim ses ini nyata. Dan karena mereka saling kait berkait di tiap tingkatan, saling membantu, saling mengamankan. Itu clear. Saya bisa buktikan. Saya bisa menjadi saksi
walaupun juga saya bisa jadi pelapor. Form C6 yang dibagi secara sengaja, dibagi sedikit, bahkan mengarah ke pihak-pihak tertentu, itu jelas. Nah, untuk itu kami ingin meminta di forum terhormat ini, kami fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar ini dilakukan audit menyeluruh. Kita libatkan BPK RI, audit penggunaan APBD ini, hibah ini. Saya melihat kok temuan BPK untuk penyelenggaraan sebelumnya. Banyak mereka nyolong. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mau kita buka. Kita minta BAKN di sini. Panggil AKN 1. Kita tidak bilang ada oknum-oknum komisioner yang nyolong. Nyolong anggaran. Penggunaannya asal-asalan. Itu APBN. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau perlu buru, Pak. Kalau perlu kita libatkan Komisi 3. Audit menyeluruh. Libatkan APH. Jangan hanya kami nih, pelaku lapangan yang selalu diburu soal money politik apa. Mereka nyolong APBD, penggunaan dana hibah asal-asal. Gitu loh. Dan terkait efektivitas ini bukan anggaran sedikit. Efektivitas kami mohon kepada KPU, Bawaslu, DKPP, tolonglah bertindak adil. Kan? Jangan asal menghakimi seseorang. Kan? Dan juga kami juga wacana terkait efektivitas KPU dan Bawaslu. Kita juga mempertanyakan, fraksi kami lagi mengkaji nih. Apa yang akan dilakukan teman-teman KPU, Bawaslu pasca pilkada ini? Ya ada Pak kerjanya Pak. Habis ini mereka nganggur, mau ngitung DPT Pilkades, kan nggak masuk akal. Jadi kami akan bahas di fraksi kami, kan, apakah KPU ini akan tetap permanen, apakah ad hoc. Kita terkait anggaran ini penting. Kita lagi butuh untuk program pemerintah, bangun IKN aja belum kelar, kan. Untuk efektivitasnya itu kita perlu kaji secara mendalam. Jadi kita berharap ke depan, KPU ini catatan penting, evaluasi pilkada serentak ini penting. Jadi pelibatan komisioner, tim ses, menjadi tim ses paslon itu sangat terang benderang. Terkait kasus salah satu panwas di Kecamatan Sumber Baru yang jelas-jelas dia meminta seluruh KPPS membagi CTM. Bahkan kalau berani kita tantang uji forensik. Kita audit suaranya itu. Kita ajak, ayo APH, kita ini. Kalau KPU bilang, oh itu bukan suaranya, kita audit. Kita lakukan uji forensik. Dan kita, siapa perekamnya pasti ketahuan Pak. Jadi harapan kita ke depan, untuk itu Pak Ketua, di forum yang terhormat ini, fraksi Partai Gerindra, secara khusus, saya selaku sekretaris fraksi Partai Gerindra, saya sengaja datang ke sini untuk mengusulkan untuk dilakukan pembentukan panja pilkada untuk mengaudit seluruh kinerja KPU, Bawaslu maupun DKPP. Jadi kita fraksi Partai Gerindra mengusulkan pembentukan panja pilkada. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.